Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan perbandingan pemikiran ekonomi Keynes dengan pemikiran ekonomi Klein. Perkenalkan, nama saya Naufal Dihanif, NIM 113. Di sini saya sebagai pemateri 1. Langsung saja. Pemikiran ekonomi Keynes yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes pada awal abad ke-20 menawarkan pandangan yang berbeda. Keynes berpendapat bahwa perekonomian tidak selalu mampu mencapai keseimbangan secara otomatis. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola permintaan agregat untuk mengatasi siklus ekonomi, khususnya dalam menghadapi resesi dan depresi. Menurut Keynes, pemerintah harus aktif menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk merangsang perekonomian dan mengurangi pengangguran. Berikutnya, dalam konteks ini, kebijakan fiskal, ekonomi klasik menekankan pengurangan defisit dan utang pemerintah untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Sebaliknya, Keynesianisme mendukung penggunaan kebijakan fiskal ekspansif seperti peningkatan pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak untuk merangsang permintaan agregat selama periode resesi. Implikasi dari kedua pemikiran ini juga terlihat dalam cara pandang terhadap investasi dan tabungan. Ekonomi klasik menekankan pentingnya tabungan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pengertian. Teori Keynes adalah suatu teori ekonomi peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Teori ekonomi klasik adalah aliran pemikiran ekonomi yang berfokus pada konsep-konsep seperti pasar bebas, tenaga kerja, produksi, dan distribusi. Teori ini menekankan pentingnya mekanisme pasar yang bekerja tanpa campur tangan pemerintah dan percaya bahwa pasar akan mencapai keseimbangan secara alami melalui kekuatan pemerintah dan penawaran. Tokoh Keynes, yaitu John Maynard Keynes sendiri, lahir 5 Juni 1883, Cambridge, Inggris, dan meninggal tanggal 21 April 1946, Fairley, Sussex. Adalah seorang ekonom, jurnalis, dan pemodal Inggris yang terkenal karena teori ekonominya. Ekonomi yang disebut ekonomi Keynesian. Tentang penyebab-penyebab ekonomi berkepanjangan, pengangguran, karyanya yang paling penting, The General Theory of Employment, In Tax and Money pada tahun 1935-36, menganjurkan penyelesaian resesi ekonomi berdasarkan kebijakan lapangan kerja penuh yang disponsori pemerintah. Perkenalkan, nama saya Andika Putrabida, NIM 118. Di sini saya sebagai pemateri 2 yang pertama saya akan membahas tokoh klasik, yaitu Adam Smith. Adam Smith lahir pada tahun 1723 dan meninggal pada tahun 1790. Ia adalah seorang filsuf dan ekonom asal Skotlandia yang dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Karya utamanya yaitu An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, dan sering disebut sebagai landasan dari ekonomi klasik. Smith memperkenalkan konsep-konsep penting seperti pembagian kerja, mekanisme pasar bebas, dan teori nilai. Ia berpendapat bahwa pasar yang bebas dari campur tangan pemerintah akan secara alami mengatur dirinya sendiri melalui tangan tak terlihat yang mengarahkan individu untuk mengejar kepentingan pribadi mereka, yang pada gilirannya akan memajukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Berikutnya yaitu prinsip Keynes. Prinsip Keynes yang pertama yaitu permintaan agregat. Permintaan agregat dipengaruhi oleh banyak keputusan ekonomi, pemerintah, dan swasta. Keputusan sektor swasta dapat menimbulkan dampak makroekonomi yang negatif, seperti menurunnya belanja konsumen selama resesi. Kegagalan pasar ini mungkin memerlukan tindakan aktif pemerintah seperti paket stimulasi.
Oleh karena itu, ilmu ekonomi Keynesian menganjurkan perekonomian campuran yang dikelola terutama oleh sektor swasta, tetapi sebagian dijalankan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu harga, khususnya upah. Reaksi lambat terhadap perubahan penawaran dan permintaan yang mengakibatkan kekurangan dan surplus secara berkala terutama tenaga kerja. Yang ketiga yaitu perubahan permintaan agregat, baik yang diharapkan atau tidak, memiliki dampak jangka pendek terbesar terhadap output real dan lapangan kerja, bukan pada harga. Selanjutnya yaitu prinsip klasik. Prinsip klasik yang pertama yaitu pasar bebas dan tangan tak terlihat. Adam Smith memperkenalkan konsep tangan tak terlihat yang menunjukkan bahwa pasar bebas, di mana individu mengejar kepentingan pribadi mereka, akan secara alami mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. 2. Teori nilai kerja. Ekonom klasik seperti David Ricardo berpendapat bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Ini dikenal sebagai teori nilai kerja. Keseimbangan jangka panjang. Ekonomi klasik berpendapat bahwa dalam jangka panjang, ekonomi cenderung menuju keseimbangan di mana semua pasar termasuk pasar tenaga kerja berada dalam keadaan seimbang dan tidak ada pengangguran yang tidak disengaja. Saya Deden Sungguhati, NIM 230231145. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Kebijakan Keynes yang pertama, intervensi pemerintah. Pemerintah harus memiliki peran aktif dalam ekonomi, terutama saat terjadi resesi atau depresi ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatur tingkat pengeluaran, investasi dalam perekonomian. Yang kedua, pengeluaran publik. Salah satu cara pemerintah dapat mengatasi resesi adalah dengan meningkatkan pengeluaran publik seperti investasi infrastruktur atau program bantuan sosial. Hal ini dapat meningkatkan permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Keynes percaya bahwa pemerintah harus menggunakan kebijakan fiskal seperti penyesuaian pajak dan belanja publik untuk mengatur perekonomian. Saat ekonomi lesu, pemerintah dapat menurunkan pajak dan meningkatkan belanja untuk merangsang permintaan. Yang keempat, kebijakan moneter. Pemerintah bisa menurunkan suku bunga atau menggunakan instrumen lain untuk mempengaruhi penawaran uang dan kredit. Dan yang kelima, penciptaan lapangan kerja. Keynes berpendapat bahwa penciptaan lapangan kerja adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat pengangguran tinggi, pemerintah bisa membuat program kerja publik untuk menyediakan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang selanjutnya, kebijakan klasik. Yang pertama, perdagangan bebas. Berdasarkan teori keunggulan komparatif, para ekonom klasik mendukung perdagangan internasional yang bebas. Mereka percaya bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara-negara untuk mengkhususkan diri dalam produksi barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, sehingga meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan global. Yang kedua, pengurangan pajak. Untuk mendorong investasi dan konsumsi, ekonomi klasik menyarankan pengurangan pajak, terutama pajak atas keuntungan dan pendapatan. Mereka percaya bahwa pajak yang lebih rendah akan meningkatkan insentif untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Dan yang ketiga, menghindari intervensi harga. Para ekonom klasik menentang kontrol harga seperti upah minimum atau harga maksimum, karena mereka percaya bahwa intervensi semacam itu menyebabkan distorsi pasar dan mengurangi efisiensi ekonomi. Yang keempat, kebijakan moneter stabil. Ekonomi klasik menyarankan kebijakan moneter yang stabil dan tidak mengganggu pasar. Mereka cenderung mendukung standar emas atau kebijakan moneter yang memastikan stabilitas harga dalam jangka panjang. Saya Sarifatus Sulaiko, NIM 2302311000153. Di sini saya sebagai pemateri 4. Perbedaan Keynes dan klasik. Kedua tersebut memiliki perspektif yang berbeda dalam menanggapi tantangan ekonomi. Pemikiran ekonomi Keynes menyoroti pentingnya agregat demand dan menganjurkan peran pemerintah yang aktif dalam mengatur ekonomi. Keynesianisme menekankan bahwa tingkat pemerintah agregat memiliki pengaruh besar terhadap output ekonomi, bahwa pemerintah perlu terlibat dalam kegiatan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi
fluktuasi ekonomi. Pemikiran ekonomi klasik menganggap bahwa pasar bebas memiliki kemampuan alami untuk memastikan keseimbangan ekonomi tanpa perlu campur tangan pemerintah. Pemikiran ini menekankan bahwa intervensi pemerintah dalam urusan ekonomi dapat mengganggu mekanisme pasar alami dan cenderung menciptakan ketidakseimbangan ekonomi. Selanjutnya, persamaan Keynes dan klasik. Keynesian maupun klasik sepakat bahwa investasi adalah komponen penting dalam perekonomian. Investasi dianggap sebagai motor penggerak utama untuk pertumbuhan ekonomi dan tingkat pekerjaan. Dalam teori klasik, investasi dianggap dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan tabungan. Sementara dalam teori Keynesian, investasi lebih dipengaruhi oleh ekspektasi masa depan dan tingkat permintaan agregat. Meskipun demikian, kedua teori mengakui bahwa tingkat investasi yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mereka menggunakan konsep penawaran dan permintaan untuk menjelaskan bagaimana harga ditentukan di pasar. Baik, selanjutnya kesimpulan. Secara keseluruhan, ekonomi klasik mengandalkan mekanisme pasar untuk mencapai keseimbangan dan mengatasi masalah ekonomi. Sedangkan ekonomi Keynes menekankan perlunya investasi pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dan mengatasi pengangguran. Kedua pemikiran ini menawarkan pandangan yang berbeda tentang bagaimana ekonomi berfungsi dan bagaimana masalah ekonomi seharusnya ditangani.